sahabat sehat, tahukah kamu bahwa penyakit jantung adalah salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia? Semua orang memiliki resiko mengalami penyakit jantung. Untuk itu, sebelum sakit, hendaknya kita lebih peduli dengan kesehatan jantung dengan melakukan screening dini atau medical check-up untuk jantung kita secara rutin. Dan saya ingin mengajak sahabat sehat untuk melakukan check-up jantung di Institut Jantung Negara Malaysia. Let's go! Ikuti perjalanan saya menuju Kuala Lumpur. Sahabat sehat, banyak orang berasumsi bahwa berobat ataupun check-up ke luar negeri itu sangat merepotkan dan menakutkan. Namun, hal itu tidak berlaku apabila kita ingin melakukan perawatan di Institut Jantung Negara Malaysia. IJN memberikan kemudahan seperti penjemputan di bandara oleh driver profesional. Bahkan, untuk pasien yang darurat, IJN memfasilitasi penjemputan dengan ambulans langsung ke pesawat kita. Benar-benar sangat membantu sekali kan, sahabat sehat? IJN berada di pusat jantung kota Kuala Lumpur, tepatnya di Jalan Tun Razak. Ada banyak sekali penginapan dan hotel di sekitar IJN. Jadi, sahabat sehat tidak perlu risau untuk masalah penginapan. Bahkan, pihak IJN juga dapat membantu pemesanan hotel untuk pasien yang ingin melakukan pemeriksaan di Institut Jantung Negara Malaysia. Sekarang Eva sudah sampai di IJN, Institut Jantung Negara Malaysia. Yuk langsung kita ke dalam karena I trust IJN. Sahabat sehat, untuk kita pasien dari internasional tidak perlu melakukan registrasi di lantai dasar. Untuk kita sudah ada International Patient Center di lantai 6. Pasien internasional, semua prosedur dimulai dari lantai 6 ini. Mulai dari registrasi, pemeriksaan, semuanya akan dibantu dengan staf yang ramah yang akan membuat kita merasa aman dan nyaman selama melakukan pemeriksaan. Di sini juga ada Wellness Center. Ada apa saja pelayanannya dan package apa saja yang tersedia di sini? Yuk, sama-sama kita lihat. Di lantai 6 ini juga ada fasilitas Wellness Center. Untuk sahabat sehat, selain memeriksakan kesehatan jantung Anda juga bisa memeriksakan kesehatan post-COVID-19 bagi Anda yang pernah terkena COVID. Juga ada lifestyle modification program untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Klinik obesitas, screening untuk kanker paru, dan lainnya. Bahkan, untuk Anda yang memiliki masalah susah tidur atau insomnia, di sini juga ada treatment khusus di Sleep Lab. Hai sahabat sehat, sekarang Eva sudah ada di Pusat Jantung Pediatrik dan Congenital, khusus untuk anak-anak. Kalau sahabat sehat lihat, ini dekorasinya benar-benar child friendly. Pasien penyakit jantung tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. IJN berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien anak dengan cara membuat anak merasa seaman dan senyaman mungkin dalam masa perawatan. Berada di duration tree. Ini adalah pohon yang dibentuk untuk menuliskan nama-nama para donatur. Dan ini terbuka untuk sahabat sehat yang ingin berdonasi.
IJN memiliki akreditasi rumah sakit nasional maupun internasional, yaitu Joint Commission International. Dengan fasilitas medis berstandar hotel bintang 5, seperti 449 tempat tidur, 6 laboratorium jantung invasif, dan 8 ruang operasi, maka Anda akan merasa aman dan nyaman selama dirawat di IJN. IJN sangat mengutamakan kenyamanan dari pasien dan keluarga pasien. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya ruang tunggu yang sangat nyaman dan apabila pasien dalam kondisi yang lemah sehingga tidak mampu berjalan, selain kursi roda, IJN juga menyediakan bugi untuk mengantarkan pasien menuju ruangan klinik dokter. Selain itu, IJN juga menyediakan musola di setiap lantainya untuk memudahkan keluarga pasien menunaikan ibadahnya. Bahkan ada sebuah masjid besar dalam komplek rumah sakit. Dan untuk keluarga pasien yang beragama lainnya, disediakan quiet room atau kamar meditasi dan doa. Selama menunggu hasil pemeriksaan atau sembari menunggu keluarga yang sedang berobat, di IJN ada banyak sekali F&B outlet, seperti coffee shop, kafetaria dengan banyak pilihan menu. Atau kalau mau berjalan keluar dari rumah sakit, Anda juga dapat menemukan banyak sekali tempat makan yang sesuai selera cita rasa Nusantara. It makes you feels like home. Di IJN, hasil pemeriksaan akan keluar hari itu juga. Jadi, Anda tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan hasil, jangan lupa ya, sempatkan dulu berjalan-jalan di Kuala Lumpur. Karena IJN berada di lokasi yang strategis, jadi sangat gampang dan cepat kalau kita ingin ke pusat-pusat perbelanjaan atau destinasi lainnya. IJN atau Institut Jantung Negara Malaysia berada di pusat jantung kota Kuala Lumpur. Tepatnya berada di Jalan Tun Razak. Sangat strategis untuk kemana-mana. Jadi untuk kita, sahabat sehat yang ingin melakukan screening, pengobatan, atau mempercayakan kesehatannya di sini, nggak usah takut masalah penginapan, karena ada banyak sekali penginapan ataupun hotel yang bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki. Dan untuk kita orang Indonesia, nggak perlu culture shock terhadap makanannya, karena ada banyak sekali tempat makan ataupun kafe, restoran yang bercita rasa Indonesia. Jadi it feels like home. Benar-benar ngerasa nggak ada perbedaan antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan kalau kita sudah sama-sama melihat fasilitas yang ada di sini, tenaga ahlinya, dan juga seperti apa prosedurnya, kita pasti akan merasa sangat yakin, merasakan sangat nyaman untuk mempercayakan kesehatan kita dan keluarga di IJN. Sahabat sehat, udah lihat jalan-jalan sehat saya ke IJN kan? Gampang, aman, dan nyaman. Jadi, sahabat sehat tidak perlu risau lagi bila ingin check up ke IJN. Percayakan kesehatan jantung Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda sayangi hanya di Institut Jantung Negara Malaysia. Karena saya yakin IJN. I trust IJN. Salam sehat, sahabat sehat semuanya. Senang sekali hari ini Eva Tarigan kembali lagi menyapa sahabat sehat semuanya. Dan hari ini Eva juga masih berada langsung dari IJN, Institut Jantung Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Dan sekarang ini Eva sudah bersama seorang dokter senior, dan dokter ini juga sudah cukup punya nama, ya, luar biasa. Benar-benar tangan dinginnya sudah banyak sekali membantu menyembuhkan banyak orang. Kita langsung saja berkenalan yuk dengan Dr. Alwi Yunus. Halo dokter. Hello. May you introduce yourself, dokter? Thank you. Nama saya Dr. Alwi Yunus. Yeah. Saya adalah Ketua Jabatan Pembedahan Jantung dan juga Vascular di Institut Jantung Negara ini, yang menyambut 30th anniversary kita tahun wow, ini. ya, yes. Betul ya. Kalau menyambut
ulang tahun atau anniversary ke-30. Tapi mau ditanya dulu sedikit dokter. Dokter sudah berapa lama mengabdi atau bekerja di IGN? Saya memula di sini pada tahun 96. Jadi 96 sekarang ya? sudah 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun di IGN. Wow, dengan 26 tahun berarti sudah banyak sekali case-case yang Banyak dihadapi. sekali. Bila Mulai saya dari mula yang dulu muda, sekarang sudah tua. Oh, masih muda. Tapi sekarang alhamdulillah sehat sekali kelihatan Sehat, ya, dokter ya. Sehat sekali. Insya Allah sehat. Soalnya kalau di ruangannya juga banyak ada sepeda. Jadi olahraga terus kayaknya ya, dokter. Itu penting ya. Oh, itu penting ya. Nah, dokter, kalau ngomongin tentang heart disease, penyakit jantung, banyak orang begitu mendengar sakit jantung itu langsung ngerasa kayak wow, it's the end of the world. Yes. Even though it's just a simple, mungkin untuk kategorinya masih yang ringan, tapi begitu mendengarkan kata heart disease langsung takut, like it's the end of the world. Yes. Didiam-diamkan, akhirnya makin lama makin kompleks. Yes. Nah, pernah punya case seperti itu nggak, dokter? Saya baru sahaja menemui satu pesakit yang agak muda, umurnya hanya 35 tahun. Wow. Dan dia mengalami serangan jantung sebelum sampai ke IGN. Wow. Dan bila disampai ke IGN, sudah pun bernafas dengan mesin, mempunyai mesin yang dimasukkan, suatu apa yang kita sebut satu intra-aortic balloon pump yang berdenyut bersama dengan jantungnya untuk menampung fungsi jantung. Di IGN ini kita buat suatu angiogram, dan angiogram ini ada saya pasang di sini, dan ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga salur darah yang membekalkan jantungnya dengan darah sudah sumbat dengan kadar yang terlalu tinggi. Okey. Dan umurnya hanya 35 tahun. Belum berkahwin lagi. Waduh. Dia bekerja sebagai seorang pemandu Grab. Ya, jadi sangat penting bahawa kita melakukan sesuatu. Semasa kita menunggu membawanya ke pembedahan, mesin yang dimasukkan intra-aortic balloon pump ini tersumbat, clotted. Jadi mereka terpaksa keluarkannya buat sementara, dan bila dikeluarkan jantungnya berhenti. Jadi kita berjaya untuk memulakan balik jantungnya, masukkan semula intra-aortic balloon pump ini lagi sekali, dan hari yang seterusnya membawanya ke Dewan Bedah. Di Dewan Bedah kita melakukan 4 salur darah baru pada jantungnya, menggunakan 2 arteri daripada bawah dada. Jadi dia menerima bilateral internal mammary artery grafts, dan juga salur darah daripada kaki, vena daripada kaki, untuk membina 2 lagi. Jadi semuanya 4 salur darah baru yang dibina pada jantung. Alhamdulillah dia mengalami pembedahan dengan baik. Alhamdulillah. Buat masa sekarang masih menemui rawatan di ICU kita, untuk recovery, tapi kita ya, harapkan bahawa hari ini kita dapat tutup balik lukanya. Kita telah mengekalkannya terbuka untuk memastikan bahawa penekanan pada jantung dapat kita kurangkan, dan hari ini kita akan tutup luka yang dibuat pada bahagian depan dada, dan insya-Allah dia akan sembuh daripada pembedahan yang kita perlu lakukan. He's doing well di ICU kita. Jadi alhamdulillah. Risk factor yang dialami oleh pesakit ini hanyalah cigarette smoking, menghisap rokok sahaja. Selain daripada itu, dia tidak mempunyai family history, tidak mempunyai kolesterol yang tinggi, tidak mempunyai kencing manis. Itu merupakan risk factor yang biasa kita ketemui, tetapi tidak ada dalam pesakit ini. Di sini saya rasa penting bahawa sekiranya ada kerisauan, ada bahawa kemungkinan penyakit seperti ini adalah sangat penting untuk test, supaya kita dapat mengenal pasti masalah ini sebelum dia menjadi masalah yang berupaya untuk menamatkan nyawa kita. Ya, jadi itulah menjadi sangat penting untuk kita menjalani screening test. Ya, bukan katakan angiogram pada semua orang, tetapi sekurang-kurangnya stress test, di mana kita lari pada treadmill, kita membuat suatu ECG. Itu mudah dilakukan. Jadi lebih baik ada tindakan preventif terlebih dahulu, right, dokter? Jadi tindakan preventif terlebih dahulu dengan menjaga pola hidup, dan juga sering melakukan, mungkin itu berkalanya berapa lama sekali durasinya untuk screening, dokter? Baiknya kalau sekiranya negatif, sekali setahun pun sudah mencukupi. Dan sekiranya dalam pesakit ini usia masih muda, 35 sahaja, mungkin sekali setiap 2 tahun. Tapi kalau usianya lebih,
mungkin sekali setiap tahun ataupun mempunyai risk factor yang lain yang kita risaukan. Ya, dalam erti kata ini usaha preventif ini termasuk juga berhenti merokok, itu tetap yang harus menjaga permakanan, ya, itu juga sangat penting. Pola tidur juga termasuk ya dokter ya. Mengawal stres dan sebagainya ya. Untuk prosedur seperti yang sudah dokter jelaskan tadi, apakah prosedur ini termasuk satu prosedur yang sulit dan hanya dilakukan di IGN atau mungkin di Southeast Asia sekitaran hospital sudah ada yang melakukan prosedur yang sama? Well, di sekitar Southeast Asia saya rasa bahawa pembedahan yang kita lakukan, pembedahan pintasan salur darah jantung dilakukan paling kerap. Wow. Di IJN ini kita lakukan dalam 1,500-1,600 setiap tahun. Wow. Jadi kita melakukan prosedur ini lebih daripada kebanyakan hospital melakukan appendix contohnya. Dan ia dilakukan di hospital yang lain. Di Singapura, di Indonesia juga. Ya. Tetapi yang saya mahu tekankan di sini adalah prosedur yang kerap kali dilakukan boleh jadi prosedur yang agak kompleks. Dan memerlukan rawatan pengkhususan yang memberikan chance yang paling baik, peluang yang paling baik untuk selamat daripada prosedur yang dilakukan. Jadi ini selalunya perkara yang kita pandang ringan. Kita rasakan bahawa itu rutin. Betul, tetapi perkara rutin juga boleh menjadi perkara yang kompleks letter jadi kompleks akibat daripada situasinya. Yes, betul. That's kenapa IGN itu so special ya dokter ya. Well, kita rasakan bahawa dengan volume yang telah kita buat, dengan kemahiran yang berjaya kita perolehi, kita dapat memastikan bahawa sekiranya berlaku perkara yang kita tidak ingini, kita masih boleh membawa balik pesakit kepada situasi yang lebih stabil. Ya, dengan usaha, dengan intervention yang betul pada masa yang betul, for early intervention. Jadi itu yang kita harapkan. InsyaAllah itu adalah apa yang dapat kita lakukan. Kalau untuk dokter dari tahun 96 sudah bekerja di bidang ini. Sepanjang dari tahun 96 di IGN, kira-kira ada satu case yang benar-benar berat dan susah yang pernah dokter pegang. Boleh diceritakan dokter? Silakan. Well, perkara yang kita rasakan bahawa no hope itu selalunya berlaku. Pesakit, sama ada pesakit yang terlalu tua ataupun terlalu tenat. Dan ini adalah sesuatu perkara yang kita sering juga ketemui. Tapi dalam erti kata ini, high risk is also high gain. Pesakit yang di mana mempunyai risiko yang paling tinggi, sekiranya kita dapat selamatkan itu, itulah yang paling besar kemenangan yang ada pada kami. Ya, kita selalunya itu bukan situasi yang kita harapkan. Betul. Tetapi sesuatu situasi di mana sekiranya kita dapat memperbaikinya, itu sememangnya the rewards are immense. Bukan sahaja kepada keluarga, bukan sahaja kepada pesakit, tetapi juga kita juga pasukan perubatan yang bekerja untuk menyelamatkan pesakit seperti itu. Jadi we never give up. Usahanya sentiasa akan dilakukan sepenuhnya. Jadi dari tim dokternya, dengan kepakarannya mereka, dengan teknologi tinggi mereka, dengan tim yang luar biasa, dan seizin Allah berusaha memberikan yang terbaik dan juga memberikan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau soal usia memang hanya di tangan Tuhan, hanya di tangan Allah ya dokter ya, tapi seenggaknya untuk kualitas hidupnya lebih baik lagi, improve the quality of life, pada masa yang ada pada kita. Seperti itu. Dan untuk IGN sendiri, adakah tindakan atau prosedur yang hanya dilakukan di IGN? Banyak sekali. Boleh dijelaskan dokter? Ventricular assist device, transplant, kombinasi operation di mana biasanya hospital yang lain tidak enggan untuk melakukannya. Itu adalah area di mana kita mesti memainkan peranan ini sebagai apa yang kita sebutkan suatu tertiary referral center. Jadi itu kita harapkan kita akan teruskan peranan kita untuk mengisi keperluan itu.
Berarti IGN ini memang sudah terkenal sekali di kawasan Asia pun sebagai sebuah rumah sakit yang benar-benar berani melakukan suatu tindakan walaupun itu termasuk tindakan yang high risk ya dokter ya. Karena didukung sekali lagi dan diperlengkapi dengan teknologi yang sudah mumpuni dan juga tim dokter yang ada. Seperti itu ya. Tim dokter untuk bedah di sini ada berapa dokter bedah ahli di sini? Saya ada 13. Ada 13 ya dokter Which we ya? consider a lucky number. A lucky number, that's right. Kita ada 3 pakar bedah yang mengkhususkan kepada pembedahan kanak-kanak. Pediatric cardiac surgeon. Kita ada 9 pakar bedah yang mengkhususkan kepada pembedahan dewasa, adult cardiac surgeon. Kita juga mempunyai seorang vascular surgeon yang mengkhususkan kepada pembedahan pada salur darah di luar daripada jantung. Jadi tim ini menghasilkan pembedahan dalam hampir 5,000 pembedahan setiap tahun. Jadi ini adalah suatu angka yang semakin meningkat. Dan kita dibantu juga dengan our second line surgeons. Pembedahan bukan consultant surgeon tapi senior registrar dan juga specialists yang membantu pakar bedah ini. So itu ada lagi 14 orang yang membantu itu. So we have a big team. Tapi tim yang besar ini diperlukan untuk workload yang dihadapi. Dan memang case by case-nya biasanya yang saya dengar dokter bahwa IGN ini banyak sekali mengambil case yang sangat kompleks. Dan banyak yang rumah sakit sudah tolak, tapi IGN mau terima dan yang luar biasanya adalah high possibility. Kesuksesan itu termasuk tinggi ya dokter? High risk. Well, ini adalah satu daripada tanggungjawab kita sebagai satu tertiary referral center dan kita akan teruskan ini. Pada masa yang sama, the routine cases juga dilakukan. Ya, so ia merupakan suatu balance di antara ini. Jadi untuk sahabat sehat yang ada di Indonesia ataupun siapapun yang ini sedang menonton ataupun melihat wawancara ini, jadi jangan takut bahwa selama kita masih bernafas masih ada harapan untuk sembuh. Jadi insya Allah ya dokter ya, selama masih ada harapan, masih bernafas masih ada harapan. Yang pasti sebelum sakit harus ada tindakan preventifnya. Seperti itu ya dokter. Dan mungkin dokter ada yang ingin ditambahin lagi mungkin tentang prosedur atau closing statement ya dari dokter, silakan. Closing statement daripada saya adalah kita mesti jaga kesihatan jantung kita. Yang dikurniakan kepada kita satu sahaja jantungnya. Dan itu perlu kita pastikan ia kekal untuk jangka masa yang paling lama yang boleh kita pastikan. So look after your heart. It's the only one that's given to you. Terima kasih dokter. Nah dokter, terima kasih sekali untuk informasinya. Mudah-mudahan nih sahabat sehat yang ada di Indonesia atau siapapun yang sedang menonton wawancara ini bisa semakin lagi semangat untuk tetap menjaga kesehatan, dan apabila sudah sakit jangan lupa untuk langsung berobat. Dan untuk kita berobat ke sini boleh melalui appointment melalui website terlebih dahulu, seperti itu ya dokter ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk informasinya. Salam sehat terus dokter, sehat-sehat terus supaya melalui tangan dokter bantukan banyak orang untuk sembuh dan bersama tim. Seperti itu. Terima kasih dokter. Salam sehat terus. Thank you. Thank you. Salam sehat.